Menikahi tunangan itu biasa, tapi menikahi bibinya? Inilah makna pembalasan yang sesungguhnya di hari pertunangan ini. Dia sedang bersama cinta sejatinya, sementara aku yang dulu mencintainya, kini menatapnya dengan penuh amarah yang membara. Dulu kau menghinaku. Tapi sekarang, setelah aku terlahir kembali, akan kubuat kau berlutut dan memanggilku paman. Di kamar rumah sakit itu, ibumu akan dijaga oleh paman Geo, jadi pergilah dengan tenang sekarang juga. Aku menghembuskan napas terakhir di usia 55 tahun, saat Yang Si mencabut selang oksigenku dengan tangannya sendiri. Orang-orang hanya akan berkata betapa malangnya aku, padahal aku hanya butuh beberapa tahun lagi untuk menikmati masa pensiun. Sia-sia sudah semua kerja keras demi masa tua. Jiwaku melayang, menatap raga yang hancur di atas tempat tidur itu. Kanker membuatku terlihat mengerikan, apalagi kecelakaan itu menghancurkan wajahku hingga aku sendiri pun merasa muak melihatnya. Setelah selang oksigen dilepaskan, Yang Si sama sekali tidak merasa sedih. Justru sebaliknya, dia menunjukkan ekspresi yang tak terduga. Dia tersenyum dingin. Putra yang kubesarkan dengan sepenuh hati ternyata begitu kejam setelah aku kehilangan nyawa. Bahkan istri yang menemaniku selama 30 tahun tidak ada di sana. Aku benar-benar gambaran nyata dari pengkhianatan total. Hidupku penuh penyesalan. Selama ini aku hanya hidup untuk menyenangkan orang lain dan selalu patuh tanpa harga diri. Aku telah hidup sebagai pecundang. Jika ada kehidupan kedua, aku bersumpah tidak akan pernah hidup seperti ini lagi. Kenapa Siawan belum sampai juga? Apakah ada kendala di jalan? Ini sudah jam 11 tepat, cepat hubungi dia sekarang. Suara Tang Jin bergema di telingaku. Aku menatapnya rendah, teringat wajahnya yang keriput dan penuh kebencian di ingatanku. Rambut putihnya belum ada, dia tampak begitu muda. Padahal seingatku, dia sudah meninggal dunia 10 tahun yang lalu. Tang Jin membentakku sambil mengerutkan kening. Sadarlah, upacara pertunangan ini sangat penting dan tidak boleh ada kesalahan sedikit pun. Aku menatap sekeliling pada wajah-wajah yang kukenal, lalu menyadari bahwa tubuhku telah kembali muda dan penuh energi. Akhirnya aku sadar bahwa aku telah bereinkarnasi tepat di hari pertunanganku dengan Siawan yang tidak kunjung datang. Para tamu mulai gelisah dan tidak tenang. Tang Jin terlihat sangat tidak senang saat menatap ke arah Suyang. Tatapannya sama sekali tidak seperti ayah kepada anaknya. Jika Siawan tidak muncul, reputasi keluarga Swan akan hancur seketika. Aku tidak akan menghubungi Siawan karena aku tahu dia tidak akan datang. Aku langsung berjalan menuju aula utama. Tang Jin menghentikanku dengan kasar dan bertanya, "Kau mau kemana? Bukankah sudah kusuruh untuk segera menghubungi Siawan?" Dengan tenang aku menjawab bahwa dia tidak akan datang. Wajah Tang Jin memucat, bertanya bagaimana aku bisa seyakin itu. Tentu saja aku tahu. Di kehidupan masa laluku, aku menunggunya dengan bodoh dari pagi hingga malam yang gelap. Berita populer memperlihatkan segalanya. Dia sedang berada di rumah sakit, merayakan ulang tahun Geokian dengan penuh cinta. Geokian adalah cinta pertama yang selalu dia dambakan, sekaligus paman Geo yang dibicarakan oleh Yang Si di masa depan. Demi menjaga martabat kedua keluarga, dulu aku berdiri dan meminta maaf sambil mengarang berbagai alasan untuk membela Siawan. Namun malamnya aku tahu, Siawan kabur demi Geokian. Foto-foto mesra mereka langsung menjadi tren panas di internet. Seluruh dunia tahu dia kabur karena cinta, sementara aku dihina dan dicaci maki sebagai pengganggu hubungan mereka berdua. Melihat tren itu rasanya seperti disiram air es. Teman-temanku datang menghibur, menyuruhku untuk tetap kuat menghadapi semua rumor. Keberanianku menghadapi gosip itu justru membuatku jadi bahan ejekan hingga aku menginjak usia 50 tahun yang menyedihkan. Apa yang mau kau bicarakan? Semuanya sudah berakhir. Dia saat ini sedang merayakan ulang tahun Geokian dengan bahagia. Jaraknya 300 km dari sini, dia takkan kembali. Tang Jin langsung meledak dalam amarah dan mulai membentakku. Menjaga satu wanita saja tidak becus. Dasar tidak berguna. Kau telah membuat martabat keluarga kita hancur di depan semua orang. Jika tidak ingin malu, batalkan saja pertunangannya. Tang Jin terkejut seolah mendengar sesuatu yang mustahil keluar dari mulutku. Jika kau berani membatalkan pernikahan ini, aku tidak akan menganggapmu sebagai anakku lagi. Ancamannya persis seperti dulu. Bibi yang tersenyum padaku itu, "Permisi, bisakah aku keluar sekarang untuk mengumumkan pembatalan pertunangan yang memuakan ini?" Sebelum dia sempat bereaksi, aku sudah mendorong pintu. Tang Jin terpaksa ikut muncul di hadapan kerumunan banyak orang. Dia menatapku tidak percaya saat aku melangkah pergi. Langkahku terasa ringan, meninggalkan semua beban masa lalu yang menyesakan. Aku merasa sangat rileks saat melihat bayanganku di pintu lift. Aku sadar bahwa aku sebenarnya pria yang sangat menarik. Tubuhku sehat, tanpa keriput, dan yang terpenting, tidak ada kanker lambung yang menyiksa. Aku mengelus perutku dengan lega. Setelah kekacauan ini berakhir, aku akan makan hotpot sebagai hadiah. Suasana di luar lift terdengar sangat bising. Bisik-bisik mulai terdengar di telingaku. Kenapa mempelai wanitanya belum datang? Mungkinkah dia melarikan diri dari pertunangan ini? Pesta pertunangan mewah tapi pemeran utamanya menghilang? Benar-benar memalukan bagi keluarga Swan di hari yang sangat besar ini. 3 tahun mengejar cinta Siwan, akhirnya hari pertunangan yang menyedihkan ini tiba juga. Status keluarga Swan sekarang benar-benar tak sebanding dengan kemegahan keluarga Xia yang agung. Tanpa ikatan masa lalu antara kakek Xia dan keluarga Swan yang tak punya peluang. Wan melarikan diri. Di kehidupan laluku,
Kebenaran pahit terungkap tepat setelah pertunangan itu terjadi. Saat itulah aku sadar, hati Siwan sepenuhnya milik Geokian selamanya, rahasia yang semua tahu. Aku begitu naif menganggap mereka saudara, padahal bara cinta terlarang itu menyala sangat hebat. Ingin kubatalkan, namun kepentingan bisnis kedua keluarga telah mengikat erat nasib dan masa depan kami. Terhimpit tekanan orang tua, akhirnya aku terpaksa menikahi Siawan yang berhati dingin dan angkuh. 20 tahun pernikahan tanpa rasa, Wan tak pernah memberikan sedikit pun cintanya padaku. Hatinya hanya milik Geokian. Perlahan, seluruh gairah dan api cintaku pun pada menjadi abu. Aku beralih pada pekerjaan. Kami hidup terasing, bahkan anak-anak pun hanyalah hasil adopsi belaka. Seumur hidup menderita demi bisnis keluarga. Itulah penyesalan terbesarku di kehidupan masa lalu yang kelam. Terus mengalah demi orang lain hingga kesehatan dan ragaku hancur tak bersisa lagi akhirnya. Setelah merasakan kematian, aku sadar cinta sejati tak akan pernah bisa dipaksakan kepada siapapun. Kini, rasa takutku telah lenyap. Aku takkan lagi mempedulikan segalanya di hari pernikahan ini. Calon istriku malah memilih pria lain. Sungguh penghinaan besar yang tak bisa dimaafkan begitu saja. Mereka pikir aku pengecut yang tak berani membatalkan pertunangan demi kelangsungan bisnis keluarga kami. Haruskah aku menjadi suami malang yang membiarkan istrinya jatuh ke pelukan pria lain selamanya? Sungguh rendah. Namun, di tengah cemoohan itu, aku melangkah masuk dengan kepala tegak dan berani. Seketika, suasana hening. Ribuan pasang mata menatapku dengan penuh rasa ingin tahu yang mendalam. Mereka menanti kehancuranku, namun jiwaku yang berusia 50 tahun tetap tenang menghadapi badai. Aku melangkah mantap ke panggung, meraih mikrofon, siap mengakhiri semua sandiwara memuakan ini sekarang. Mohon perhatiannya sebentar. Terima kasih telah hadir di acara yang akan segera berakhir ini. Siwan berhalangan hadir hari ini. Namun, ada satu hal sangat penting yang harus kusampaikan. Pernikahan ini batal. Kami tak saling mencintai, dan mulai hari ini, kami hanyalah orang asing. Ruangan itu gempar. Berani sekali dia memutus ikatan sakral ini di depan halayak ramai secara terbuka. Bagaimana dengan bisnis keluarga Swan? Aliansi besar ini tak mungkin hancur begitu saja tanpa rencana. Skandal besar sedang menanti. Meski hati Wan milik pria lain, Sia tetaplah keluarga yang sangat kaya. Kekayaan keluarga Sia bisa menjamin hidup mereka meski harus tinggal di atap berbeda setelah menikah. Pesona Siwan luar biasa. Tanpa yang pun, barisan pria pasti mengantre memuja kecantikannya yang legendaris. Kekacauan yang dibayangkan tak terjadi. Dia justru tampak gagah dan berwibawa di atas panggung itu. Setiap gerakannya memancarkan aura bangsawan sejati di bawah pendar lampu pesta yang sangat lembut. Wajahnya kini menyimpan misteri yang memikat saat ia melangkah pergi meninggalkan panggung tersebut dengan tenang. Suasana pecah seketika. Mereka mengira ini hanyalah ledakan amarah sesaat yang akan segera mereda nanti. Akankah dia berlutut memohon ampun nanti? Wajar jika mereka berpikir demikian setelah semua yang terjadi. Selama 3 tahun aku selalu mengejarnya, menjadi pria yang selalu siap sedia kapanpun dibutuhkan. Dulu aku patuh seperti anjing setia. Mustahil pertunangan ini batal mengingat ikatan bisnis antar keluarga. Hubungan bisnis harus tetap terjaga, namun mitra kerja berikutnya bukanlah hal yang mendesak bagiku sekarang. Nasib bisnis kami kini sepenuhnya bergantung pada kelangsungan kerjasama dengan pihak keluarga mereka. Jika mereka tersinggung, kerjasama berakhir dan kerugian besar akan segera menghantam perusahaan kami. Para pemegang saham akan murka, dan posisiku sebagai pewaris tahta kini berada di ujung tanduk. Tanpa dukungan keluarga, aku bukanlah apa-apa. Aku segera memacu mobilku meninggalkan kekacauan pesta itu. Swan Songmi menelepon, memintaku segera kembali dan memohon maaf pada semua orang yang ada di sana. Mengapa aku harus meminta maaf? Bukankah seharusnya Siwan yang memohon ampun atas semua kesalahannya? Ayah meledak amarah, berteriak kencang menanyakan hakku untuk menuntut permintaan maaf dari Siwan tersebut. Ingat, kita tak bisa melawan keluarga itu. Jadilah penurut, usiamu sudah 23, bukan anak-anak lagi. Pikirkan nama baik keluarga. Beraninya kau putus tanpa bicara. Apa kau sama sekali tak menganggap orang tuamu? Sejak kecil kau hanya menyusahkan. Lihat ibumu, dia sangat murka. Apa kau ingin dia mati terkena serangan jantung? Kepalaku pening. Jika hari ini kau tak pulang, pergi saja dan jangan pernah kembali ke rumah ini lagi. Baiklah. Aku akan segera pergi. Setelah menutup telepon, tak lama kemudian Samsung menghubungiku kembali. Agar tak terganggu saat menyetir, langsung saja ku blokir nomornya. Aku pun sampai di apartemenku yang sederhana. Hanya ada 3 kamar dan 1 ruang tamu. Disinilah aku tinggal bersama Siaguan dalam pernikahan bisnis ini. 3 tahun aku mengejarnya dengan tulus. Sikap dingin Siaguan perlahan mencair dan ia mulai menganggapku teman. Meski hampa tanpa gairah cinta, setidaknya kami bisa hidup berdampingan di bawah satu atap yang sama. Kedamaian ini hanyalah semu, buah dari kesabaran dan pengabdianku yang luar biasa selama setahun tinggal bersama. Semua urusan rumah tangga kupikul sendirian. Aku menjadi segalanya karena Siaguan sangat pemilih soal makanan. Aku sengaja belajar memasak demi dia. Obsesinya pada kebersihan membuatku harus menjaga rumah tetap mengkilap. Pakaiannya pun kucuci manual dengan tangan, harus benar-benar bersih tanpa ada satupun kerutan yang tertinggal. Setelah rapi, harum parfum kesukaannya pun harus tercium sempurna. Belum lagi soal menu makanan harian. Lidah Siaguan sangat tajam dan pemilih.
Aku bereksperimen berjam-jam agar ia bisa puas dengan masakanku. Meski lelah bekerja seharian, aku selalu memaksakan diri pulang tepat waktu hanya demi menyajikan makan malam. Katanya pernikahan butuh dua hati, namun bersamanya, hanya aku yang berjuang mempertahankan semuanya sendirian. Tiba-tiba, bayangan kelam masa lalu menghampiri. Teringat hasil pemeriksaan medis yang menghancurkan duniaku, kanker lambung stadium lanjut serta kegagalan jantung dan paru-paru. Seluruh organ tubuhku sudah diambang kehancuran. Aku mengurus segalanya semalaman demi kehormatan orang tua, namun aku justru mengabaikan nyawaku sendiri. Barangku tak banyak. Saat mulai mengemas, setiap sudut rumah seolah mengingatkanku pada kepedihan ini. Semuanya tampak berpasangan, penuh bayang-bayang siaguan. Hanya baju dan beberapa barang berharga yang kubawa. Kutatap cincin pertunangan di jariku. Saat membuka kotaknya, kulihat perhiasan yang seharusnya ada di tangan siaguan. Kulempar cincin itu ke tempat sampah. Seketika, beban berat di pundakku seolah lenyap tak berbekas. Aku tersenyum lega. Selamat tinggal, siaguan. Kutinggalkan masa lalu pahit ini tanpa menoleh ke belakang lagi. Di rumah sakit, tiba-tiba siaguan merasa gelisah. Secara naluriah, jarinya meraba mencari ponsel yang hilang. Heukian yang terbaring di ranjang menatapnya lembut sambil bertanya apakah dia sedang mencari ponselnya. Siaguan tersadar. Demi menemani Heukian dengan fokus, ia telah memberikan ponselnya pada pria itu. Heukian bahkan mengaktifkan mode jangan ganggu. Jika kau ingin pergi, aku tak akan pernah menahanmu. Siaguan menggeleng, ia hanya ingin tahu waktu. Heukian pun melirik ponsel di tangannya dengan tenang. Hampir tengah malam. Jika Siaguan tidak ke sini, mungkin ia sedang merayakan ulang tahun bersamaku sekarang. Kedatangan Siaguan murni karena dorongan hati. Ia tak pernah berniat membatalkan janji temu jam 8 pagi. Tadi pagi, asisten Heukian mengabarkan kecelakaan saat syuting aksi. Kabar itu membuat jantung Siaguan seakan berhenti. Kecelakaan itu terdengar sangat fatal. Begitu mendengar beritanya, Siaguan langsung kehilangan akal sehatnya. Ia bergegas ke rumah sakit, meski ternyata Heukian hanya mengalami cedera otot ringan yang tidak berbahaya. Heukian harus beristirahat total. Awalnya Siaguan berniat pulang setelah menjenguk, namun hatinya merasa bimbang. Jarak 300 km terlalu jauh untuk ditempuh. Apalagi, hari ini adalah momen penting bagi Heukian, Siaguan memilih bertahan. Baginya, pertunangan hanyalah formalitas yang bisa ditunda demi orang yang ia cintai. Ia menganggapku akan selalu mengerti. Baginya, kesetiaanku adalah sesuatu yang pasti dan tak akan berubah. Rencana kompensasinya terdengar begitu remeh. Di matanya, aku hanyalah pria yang sangat mudah dikendalikan. Karena sifatku yang lembut dan selalu mengalah, ia yakin aku tak akan pernah murka padanya. Orang-orang menjulukiku budak cinta yang malang. Mereka mengira aku bertahan hanya karena terobsesi padanya. Kenyamanan yang kuberikan membuatnya besar kepala, sehingga ia merasa bebas mempermainkan waktuku sesukanya. Waktu makan siang tiba. Pesanan asisten telah sampai, meski sulit mencari hidangan mewah di tempat terpencil. Hanya ada makanan dari restoran biasa. Ruang rawat yang luas itu tiba-tiba terasa sangat menyesakan. Heukian terluka parah di bagian kakinya hingga sulit untuk bergerak sedikit pun. Asistennya segera menggeser meja ke arah tempat tidur karena hidangan mewah untuk Siaguang telah siap. Siaguang menatap sejenak deretan makanan favorit yang tersaji di hadapannya. Aroma dan tampilan hidangan itu sungguh menggoda selera dan tampak begitu sempurna. Namun setelah mencicipi beberapa suap, ia segera meletakkan kembali sumpitnya. Heukian menyadari bahwa cita rasa makanan itu ternyata tidak mampu memuaskan lidah Siaguang. Aku tidak lapar sekarang, ucapnya berdusta demi mengelabui Heukian. Padahal, biasanya ia memiliki pola makan yang sangat teratur dan normal. Sebenarnya rasa lapar itu ada, namun ia kehilangan selera saat ini. Baginya, kelezatan hidangan ini tak sebanding dengan masakan buatan Suan Yan yang tiada tanding. Dulu ia bukan tipe pria pemilih soal makanan. Namun sejak bersamaku, seleranya menjadi sangat tinggi dan menuntut akibat pengaruh kehadiranku dalam hidupnya. Ini benar-benar kebiasaan yang kurang baik bagi dirinya. Saat Siawan berbisik ingin melihat ponselnya, Heukian justru berpura-pura tuli dan tidak mendengarnya. Sambil menikmati makanannya dalam hening, Siawan yang biasanya tidak sabaran justru memberikan segala kelembutan dan perhatian manisnya hanya untuk Heukian. Dengan nada suara penuh kasih, ia menenangkan Heukian. Aku hanya ingin memeriksa pesan yang masuk sebentar saja, jadi jangan khawatirkan apapun. Apapun isinya, aku takkan pergi meninggalkanmu di hari ulang tahunmu ini. Mendengar janji itu, tatapan Heukian pun terpaku padanya untuk sesaat. Akhirnya ponsel itu kembali ke tangan Siaguang. Toh, waktu sudah menunjukkan lewat tengah malam. Segalanya telah terlambat meski ia memutuskan untuk kembali sekarang. Setibanya di hotel nanti pun pasti suasana sudah sepi ditinggalkan tamu. Begitu layar ponsel menyala, rentetan panggilan tak terjawab dan pesan singkat langsung membanjiri notifikasinya. Banyak pesan dari rekan-rekan serta kerabat jauh orang tuanya yang masuk. Namun anehnya, tak ada satupun pesan atau tanda dariku di sana. Ia menghilang secara misterius dari pesta pernikahan hari ini tanpa kabar. Kupikir setidaknya ia akan merasa cemas dan mencoba menghubungi atau mengirimiku pesan singkat. Ternyata dugaanku salah besar. Tidak ada satupun tanda darinya. Entah mengapa, setelah menyadari kenyataan pahit ini, hatiku terasa kosong dan sangat hampa. Kegelisahan mulai merayap dan mengusik ketenangan batinnya.
Apa sebenarnya yang membuat perasaanku sekacau ini? Bahkan ia sendiri pun tak mampu menemukan jawabannya. Usai makan bersama Heokian, Xia Guang memanfaatkan waktu saat Heokian sedang terlelap tidur siang. Ia akhirnya berhasil menyelinap keluar untuk mencari udara segar. Ia segera menghubungi asisten serta supirnya dengan suara rendah. Menanyakan apakah ada orang yang mencari dan menanyakan keberadaannya sepanjang hari tadi. Sang supir segera menyerahkan ponsel agar Xia Guang bisa memeriksa daftar panggilan hari ini. Seban pun telah mencari ke segala arah namun hasilnya tetap nihil. Karena tak berani menghubungi orang tuanya, ia menanyakan situasi hotel kepada teman-temannya secara rahasia. Ia ingin tahu seberapa kacau keadaan di sana sekarang. Saat gilirannya tiba, rasa tidak aman menyelimuti hatinya. Sebuah panggilan masuk dengan suara temannya yang terdengar sangat terburu-buru dari seberang sana. Gawat! Terjadi masalah besar. Pernikahan agung itu telah resmi dibatalkan. Mendengar itu, Xiawan seketika terpaku dan tak mampu memberikan reaksi apapun. Apa maksud dari pembatalan pertunangan ini? Karena ketidakhadiranmu hari ini, Xuan yang mengumumkan di depan semua orang bahwa ia memutuskan hubungan denganmu. Tak ada lagi yang perlu diperdebatkan di antara kalian. Kau tidak memiliki perasaan padanya, dan dia pun sudah kehilangan seluruh ketertarikannya padamu mulai sekarang. Ikatan antara pria dan wanita itu kini telah terputus sepenuhnya. Setelah pengumuman perceraian yang menggemparkan itu, ia pergi meninggalkan orang tuanya yang sibuk meminta maaf. Lihatlah betapa seriusnya situasi ini, namun keluarga Xia tak ingin hubungan ini berakhir. Xuan yang tetap pergi setelah dengan tegas membatalkan pertunangan tersebut. Bagaimanapun juga, posisinya tidak berarti apa-apa tanpa dukungan yang kuat. Berbicara mengenai hal itu, meskipun pembatalan ini benar-benar terjadi secara resmi, sebenarnya ini bukan masalah besar karena keluarga takkan bisa dipisahkan begitu saja. Toh, kau memang sudah lama tidak menginginkan pria berkulit pucat itu, bukan? Mungkin esok malam kau akan menemukan pengganti yang lebih penurut. Ia merasa yakin bahwa mencari sosok yang lebih patuh dariku adalah hal yang mudah. Namun itu mustahil terjadi di lingkungan elit ini. Para putra dari keluarga kaya sudah terbiasa dipuja dan memiliki ego yang sangat tinggi dalam lingkaran mereka. Terlalu banyak pria angkuh dan sombong yang pernah ia temui di lingkaran ini. Pria sepertiku sangatlah langka, mereka yang penurut biasanya tidak setampan diriku. Mereka yang berasal dari keluarga terpandang tidak sekaya aku. Dan mereka yang kaya, tidak akan pernah bisa perhatian serta sededikasi aku dalam melayanimu. Xia Guang benar-benar takkan menemukan pria lain yang bahkan mahir memasak sepertiku. Teman-temanku pun terus melontarkan ejekan pedas melalui sambungan telepon itu. Ia mendengarkan namun pikirannya tanpa melayang entah kemana. Apa maksudnya aku tidak tertarik padanya? Padahal aku selalu penuh energi saat mengejarnya. Sikapku yang selalu siap siaga untuknya setiap saat adalah bukti nyata. Bagaimana mungkin semua itu dianggap sebagai bentuk ketidaktertarikan padanya? Rasa bersalah mulai menghantui batinnya karena telah meninggalkanmu sendirian di pesta. Hal itu pasti telah mempermalukan harga dirimu di hadapan banyak orang. Ia berencana menyiapkan kado spesial sebagai permintaan maaf saat kembali malam ini. Hingga detik ini, Xia Guang belum berniat untuk benar-benar mengakhiri pertunangan mereka. Sudahlah, masih banyak hal yang harus kukerjakan, sampai jumpa. Temannya kemudian bertanya dengan penuh selidik, apakah saat ini ia sedang bersama Heokian? Ya, kalian berdua sungguh disayangkan. Jika mengesampingkan urusan keluarga, kau dan Heokian sebenarnya adalah pasangan yang sangat serasi di dunia ini. Sepertinya ini semua adalah kesalahan kakekmu yang terlalu kolot dan kaku. Di zaman seperti sekarang ini, mengapa masih saja meributkan perbedaan kelas sosial? Selain faktor kekayaan, Xuan yang jauh tertinggal dalam segala aspek lainnya. Dibandingkan dengan Heokian, ia benar-benar terlihat sangat inferior dan tidak ada apa-apanya. Xia Guang merasakan gejolak kebencian yang aneh merayap di dalam hatinya. Ia terpaksa mendengar fitnah tentangku, namun ia pun tidak melakukan pembelaan apapun. Ingin rasanya ia bertanya lebih detail tentang keadaanku kepada teman-temannya. Namun ia takut mereka salah paham dan mengira bahwa ia sangat mempedulikanku. Batin Xia Guang benar-benar sedang dilanda konflik yang sangat hebat saat ini. Akhirnya dengan nada yang sangat dingin, ia menutup telepon itu secara sepihak. Xia Guang pun tak tahan untuk tidak menggerutu kesal atas tindakan Xuan Yang. Mengapa wanita itu harus bersikap impulsif tanpa memikirkan dampak panjang ke depannya? Xiawan tampak begitu dingin, tak peduli pada luka hati yang ia goreskan saat ini. Heokian merenung dalam diam sebelum terjaga. Atmosfer terasa sesak, rahasia pertunangan itu seolah menghimpit mereka. Pukul 6 sore, asisten datang membawa kue. Namun, Xiawan ragu menyentuh ponselnya di depan Heokian. Hari ini Heokian genap 24 tahun. Xiawan menyulut lilin, memintanya merapalkan sebuah harapan. Sambil terpejam, Heokian berdoa agar Xiawan selalu bahagia dan tetap bersamanya di setiap ulang tahun. Lagu ulang tahun bergema, namun ada mitos yang bilang, keinginan yang diucapkan takkan pernah terwujud. Benarkah takdir akan sekejam itu? Tak bisakah doa itu dikabulkan sekarang? Sepotong kue disodorkan. Kau belum makan siang tadi, perutmu pasti sangat lapar, kan? Xiawan berpaling, seleranya hilang seketika. Sayangnya, Heokian sama sekali tak menyadari kegelisahan itu. Ceri manis itu pecah di mulut, rasa segar yang kontras dengan getir di hatinya. Meski manis, perutnya terasa melilit. Pikirannya penuh dengan bayang-bayang pertemuan mereka setelah kembali nanti. Skandal pecah.
Foto-foto di rumah sakit mulai tersebar luas dan memuncaki daftar pencarian panas. Di tengah heningnya sisa kue, manajer Sanghan datang membawa kabar buruk di layar ponselnya. Tanpa kata, Xiawan menyerahkan ponsel itu. Lihatlah, namamu sedang menjadi pusat perhatian dunia. Masalahnya, nama Nona Xia ikut terseret. Seseorang sengaja membongkar identitasnya ke publik saat ini. Rumor liar menyebut Xia mangkir dari pertunangan demi dirimu. Bukti foto dan komentar pedas mulai membanjir. Situasi makin genting. Tim humas bahkan tak punya waktu lagi untuk meredam badai informasi ini. Wajah Xiawan memucat. Ia segera memeriksa ponselnya, mencoba memastikan kenyataan pahit yang terjadi. Benar saja, nama Hyukian bertengger di posisi 1 sebagai idola baru yang paling dibicarakan. Berita tentang pacar rahasia yang setia merawatnya di hari ulang tahun meledak berkat foto itu. Xiawan tampak seperti pengantin yang melarikan diri. Padahal, karier Hyukian baru saja akan bersinar. Dukungan penggemar adalah segalanya. Rumor asmara sekecil apapun bisa menghancurkan masa depan karier cemerlangnya. Tapi di balik hujatan, banyak fans yang mendukung. Hyukian sudah 24 tahun, dia berhak cinta. Aku suka kakak ipar ini. Bintang besar dan pewaris kaya, bukankah ini pasangan sempurna? Cederanya parahkah? Hatiku sakit melihatnya. Aku akan tetap mendukung mereka apapun yang terjadi. Siapa berani menghina kakak ipar? Xiawan tak menyangka rahasia pembatalan pertunangannya terbongkar secepat ini. Bagaimana mungkin privasi hotel bisa bocor? Hyukian meletakkan ponselnya dengan tangan yang bergetar hebat. Ia menggenggam tangan Xiawan. Di dunia ini, orang lebih percaya pada gosip daripada kebenaran. Aku tak peduli pada diriku, tapi bagaimana dengan pertunanganmu? Perlukah aku memberikan klarifikasi? Faktanya, Suan yang ditinggalkan sendirian. Xiawan tak menyangka drama hidupnya akan menjadi konsumsi publik. Seketika, perasaan sesak menghujam dadanya. Rasanya seperti ada sebongkah batu besar yang menindih jiwanya. Hyukian menghela napas berat. Ini salahku. Akulah penyebab kau membatalkan pertunangan itu demi menemuiku. Padahal lukaku tak parah. Aku datang ke sini atas kemauanku sendiri tanpa paksaan siapapun. Istirahatlah yang cukup. Biarkan aku yang membereskan kekacauan di dunia maya ini sendirian. Perusahaan hiburan Hyukian ternyata berada di bawah kendali Xiawan. Dialah yang menyusun kontrak itu. Hyukian bisa sukses secepat ini berkat tangan dingin Xiawan. Sang manajer pun menyadari itu. Manajer Sanghan paham betul hubungan rahasia mereka dan selalu melaporkan setiap gerak-gerik Hyukian pada Xiawan. Kedekatan mereka sengaja dibiarkan menjadi umpan bagi paparazzi untuk menguji reaksi publik selama ini. Hubungan abu-abu mereka sudah menjadi rahasia umum. Kini, tembok penghalang itu hampir saja runtuh sepenuhnya. Jika mereka go public, karier Hyukian dan martabat keluarga Xia akan saling menguatkan secara sempurna. Mencoba peruntungan, Sanghan melirik Hyukian sebelum akhirnya memberanikan diri bertanya pada sang bos besar. Nona Xia, apa langkah kita selanjutnya? Apakah Anda ingin memberikan penjelasan resmi tentang Tuan Suan? Belum sempat Sanghan merasa lega, Xiawan memberikan perintah dingin yang sama sekali tak terduga. Perintahkan tim humas untuk merilis berita besar lain. Kita harus mengalihkan perhatian netizen dari skandal ini. Dalam beberapa hari, semua akan terlupakan. Begitulah kejamnya industri hiburan, selalu ada mangsa baru. Tren hari ini bisa lenyap esok hari, namun mata penonton yang haus drama tetaplah abadi. Aku akan bicara pada Suan Yang, dia pasti paham kalau ini hanyalah masalah sepele. Tapi kini semua orang tahu. Amarahku memuncak hingga selera makanku hilang seketika. Xia pergi menelepon dengan wajah tegang, meninggalkan Hyukian yang hanya bisa terdiam lesu. Tinju Geo, kian mengeras di balik selimut. Mungkinkah hati Xia mulai tercurah untuk Suan Yang? Wajah Geo kian meredup. Waktu yang lama di luar negeri bisa saja mengubah perasaan Xia. Harusnya aku sadar, wanita mempesona seperti Xiawan selalu punya cara memikat hati pria. Dia tahu segalanya tentang skandal itu, mempelai wanita kabur dan pertunangan pun hancur lebur. Awalnya keluarga Xia meremehkannya, hingga mereka menjodohkan pria itu dengan Xiawan. Sekarang semua berakhir memalukan. Menjadi bahan tertawaan internet adalah karma atas perbuatannya sendiri. Geo kian tertawa sinis. Bukankah memang sudah seharusnya pertunangan terkutuk itu dibatalkan saja? Aku takkan membiarkan mereka bahagia. Xia segera memerintahkan manajer PR untuk bungkam tren pencarian. Perintah itu jelas, namun saat mengecek Weibo, popularitas skandal tersebut justru semakin meledak hebat. Akun pribadinya terekspos. Beruntung dia jarang mengunggah konten yang bisa memicu skandal lebih besar. Kupikir badai akan mereda, tapi komentar dan pesan pribadi justru membanjir bak tsunami mengerikan. Tak mungkin dipadamkan. Xiawan akhirnya merilis pernyataan klarifikasi resmi di akun Weibo miliknya. Dari balik ranjang rumah sakit, tatapan Gyeokian semakin sendu melihat pengumuman resmi tersebut. Sosok misterius itu bernama Jin Chun, tepat setelah unggahan Xiawan menjadi pusat perhatian. Ayahnya menelepon dan langsung menghujani Xia dengan makian yang sangat tajam dan dingin. Apa yang kau pikirkan? Kabur dari pernikahan demi pria di rumah sakit, dasar memalukan. Seluruh dunia tahu kelakuanmu. Kau tahu berapa besar kerugian yang kau timbulkan bagi perusahaan? Xia Quinson yang biasanya lembut kini meraung penuh amarah melalui sambungan telepon yang panas. Xiawan hanya bisa terdiam dan patuh setelah mendengar ledakan emosi sang ayah. Dengan napas berat,
Dia menjawab pelan, "Ayah, aku salah. Aku akan pulang untuk meminta maaf." Swan yang tidak berani bicara, tapi aku dengar dia ingin mengakhiri pertunangan ini. Kau cukup update rupanya. Namun dari nada bicara ayah, dia belum tahu rahasia internet. Orang tuanya takkan berani membatalkan ini. Bocah ingusan itu mana mungkin punya nyali melawan kita. Nada bicara si Quinson sangat meremehkan. Baginya, keinginan putus itu hanyalah emosi sesaat belaka. Saat dia tenang, semua akan kembali normal. Tapi ingat, kau juga memegang kunci kesalahan ini. Bujuk dia secara pribadi dan buat dia tunduk kembali. Jangan sampai situasi menjadi kacau. Keluarga Xia tidak butuh drama. Kata-kata ayahnya jelas menyiratkan bahwa semua ada dalam kendalinya. Ayah yakin aku takkan bisa meninggalkan Xiaowon. Sepertinya semua orang berpikir demikian. Aku mengerti, aku akan bicara padanya. Xia Quinson pun mengingatkannya untuk segera pulang. Jangan terlalu dekat dengan Geo Qian demi menjaga martabat keluarga kita di lingkaran sosial. Meski keluarga Swan bukan tandingan kita, Swan yang tetaplah pewaris kaya yang sangat terhormat. Dia jauh lebih tinggi derajatnya dibanding anak sopir itu. Dia penurut dan memiliki karakter baik. Dia pria cerdas. Aku sangat berhati-hati memilih menantu agar masa depanmu tetap terjamin. Kelak warisan raksasa ini milikmu, carilah pendamping yang sepadan. Xia sudah bosan mendengar ini. Dia tak pernah peduli. Namun setelah menutup telepon, beban di pundak Xia terasa sedikit ringan. Pria itu menelepon kembali, tapi tak ada jawaban. Xia pun tak mau ambil pusing lagi. Mungkin dia sedang sibuk. Saat kembali ke ruangan, Xia langsung mencemaskan kondisi kaki Geo Qian. Apakah kakimu terasa sakit? Efek obat biusnya pasti sudah menghilang sekarang, bukan? Haruskah kupanggil dokter? Tak perlu, rasa sakit sekecil ini masih sanggup kutahan sendiri. 10 tahun mereka bersama. Geo Qian tumbuh dalam keluarga sederhana hanya bersama sang ayah. Ayahnya adalah sopir tetangga. Sejak usia 6 tahun, Geo Qian sudah sering mengantar nyonya besar. Perjalanan bisnis itu berubah menjadi tragedi berdarah. Kecelakaan maut merenggut nyawa di tengah jalan. Tak ada yang selamat. Sejak saat itu, tatapan dingin Xia Quinson penuh kebencian padanya. Qian tak mengerti mengapa ayahnya disalahkan atas kematian istrinya. Namun, kenyataan pahit tetap menghantui. Seandainya Nyonya Xia tak bersikeras pergi hari itu, kecelakaan maut tersebut takkan pernah terjadi. Lalu, siapa yang sebenarnya bersalah? Beruntung, WN tak menyimpan dendam dan tetap bersikap hangat. Mereka berbagi duka yang sama, kehilangan orang tercinta tepat di masa cinta pertama mereka. Perasaan mereka tumbuh melampaui persahabatan. Lebih intim dari kekasih, seerat ikatan keluarga sejati. Sebagai putra tunggal keluarga Xia, dia terlahir dengan sendok perak dan kemewahan mutlak. Kesempurnaan yang dibangun dengan uang adalah sesuatu yang mustahil digapai oleh He Qian. Saat dikirim ke luar negeri, dia berjanji akan kembali setelah menjadi pria yang tangguh. Dia meremehkan jarak dan waktu. Kabar pernikahan WNN menghancurkan seluruh dunianya di sana. Pada saat itu, rasa benci pada kelemahannya sendiri membakar jiwa begitu dalam. Dia pulang dengan tergesa. Meski WN masih sangat peduli, segalanya terasa berbeda sekarang. Dia harus mengakui hubungan mereka mendingin. Rencana matang telah disusun untuk memperbaiki keadaan. Swan yang meneleponmu? Kabar pembatalan pertunangan sepihak ini sungguh sebuah penghinaan besar bagimu. Dia memutuskan tanpa bicara padamu. Itu sangat tidak sopan. Tapi, akulah yang pertama ingkar janji. Wajar jika dia murka. Namun, ketenanganku di depannya justru membuat WN merasa sangat janggal. Bukannya WN murah hati, dia hanya tak memedulikanku. Qian memprovokasi bahwa Swan sangat picik. Dia sengaja ingin menyakitimu. Pria dewasa yang sangat egois, langsung menyerah saat ada masalah. Dia mengumumkan pembatalan itu tanpa memikirkan reputasimu. Dia benar-benar pria yang tidak bertanggung jawab. Jangan terlalu dipikirkan kali ini. Biarkan dia tenang selama 2 hari sebelum kita bertindak. Biarkan dia yang memohon maaf. Teman-temannya dan Qian terus membisikkan hasutan yang sama. WNN mulai goyah. Sebagai putri keluarga terpandang, harga dirinya tak boleh diinjak-injak begitu saja. Atas dasar apa Swan yang berani mengumumkan pembatalan itu di depan publik secara terang-terangan? Qian tersenyum licik. Semakin angkuh WN, semakin mudah baginya untuk mengendalikan hati gadis itu. Dia mulai merasa tak bersalah. Aku ini pria, aku sangat paham sifat sombong seperti dia. Jika kau mengalah, dia akan semakin angkuh. Posisi dan derajatmu selalu berada jauh di atasnya. Kakiku sedikit terasa tidak nyaman, bisakah kau bantu memijatnya sebentar? Wajahnya tampak memelas. Qian menyandarkan tubuhnya, berakting lemah demi menarik simpati. Wajah tampannya terlihat begitu rapuh. Kelemahan itu memancing insting keibuan WNN. Dia terjebak dalam perangkap emosi yang Qian buat. Pikiran WN teralihkan seketika. Dia segera mendekat ke tepi ranjang untuk membantu pria itu. Di rumah kecil yang hangat ini, suasana romantis yang manipulatif mulai menyelimuti mereka berdua. Aku tak peduli gosip orang. Setelah membatalkan pertunangan, aku sibuk mencari tempat tinggal baru. Keluargaku memutus kartu kreditku agar aku menyerah. Mereka pikir uang bisa menjinakkan langkahku. Aku sudah 24 tahun, bukan remaja lagi. Aku tahu cara menghasilkan uang sendiri. Tak sepeser pun uang mereka kugunakan saat kuliah.
Apartemen kecil ini adalah hasil kerja keras. Meski mungil, dekorasinya sangat hangat. Aku terlelap di sofa hingga pukul 21. Ayah mulai panik karena tak ada kabar dariku. Dia mengirim pesan ancaman melalui nomor asing. Jika ingin bebas, kembalikan semua biaya hidupmu selama bertahun-tahun ini sebagai ganti rugi. Aku tertawa getir melihat dokumen itu, totalnya 300 juta yang harus kukembalikan sekarang. Orang akan mengira aku budak. Orang tuaku tak pernah mencintaiku sejak aku masih kecil. Katanya tak ada orang tua yang membenci anaknya. Tapi, bagiku, kebencian mereka sangat nyata. Mereka menuduhku melempar adikku yang berusia 2 tahun dari balkon lantai 2 hingga tewas. Ingatan balita biasanya samar, tapi entah mengapa bayangan darah di lantai itu tetap menghantuiku. Kenangan pahit itu tak pernah pudar. Sejak tragedi itu, ibuku kehilangan kewarasannya selamanya. Tiap kali bertemu, hanya cacian dan pukulan yang kuterima. Mereka melabeliku iblis berdarah dingin, monster pembawa gen teroris. Aku pun mulai membenci eksistensiku sendiri. Bukankah ajal akan lebih indah? Jika aku tiada, kebencian orang tuaku mungkin sirna. Di sana, aku bisa memohon maaf pada adikku yang pergi di usia 6 tahun. Nenek tua menyelamatkanku, membawaku yang penuh luka ke pedesaan. Selama 10 tahun, aku hidup dalam pengasingan demi memulihkan jiwa yang hancur berkeping-keping. Selama 1 dekade itu, orang tuaku tak pernah peduli sedikit pun. Song Songmin berdalih bahwa Tanjin sedang sakit parah dan harus bergantung pada obat-obatan setiap hari. Melihatmu membuatku muak, seru ibuku tajam. Mereka memaksaku menjauh, hingga aku harus mendatangi psikolog untuk memahami kegelapan yang bersarang dalam diriku sendiri. Setelah pemeriksaan medis mendalam, dokter mengungkap kebenaran tak terduga. Aku tak memiliki gen agresif itu. Aku hanyalah manusia biasa, bukan monster seperti tuduhan mereka. Aku bukan iblis sejak lahir. Di kehidupan sebelumnya, aku merayap dalam rasa bersalah yang menyesakan, mencoba menebus dosa yang tak pernah benar-benar kupahami pelakunya. Aku memeras keringat demi menjadi anak berbakti, mengemis pengampunan mereka. Segala aturan keluarga yang mencekik pun kuturuti tanpa sedikit pun menunjukkan perlawanan berarti. Aku tak berani membangkang. Sebab, sekali saja aku melawan, mereka akan menggunakan kematian adikku sebagai senjata moral untuk menghancurkan mentalku dari posisi tinggi. Jika tak terlahir kembali, mungkin aku akan terus hidup tanpa keluhan. Kebenaran pahit itu baru terungkap setelah kematian tragis sosok Sun Songmin yang menyimpan rahasia. Bagaimana mungkin balita 5 tahun mampu melempar adiknya dari balkon setinggi 2 meter? Tanjin memang sakit, namun Sun Songmin sebenarnya jauh lebih gila. Demi menenangkan istrinya, Songmin memilih bungkam 1000 bahasa. Dia mengubur rahasia kelam itu dalam-dalam, mengorbankan masa depan anak kandungnya demi sebuah pendidikan represif. Dia memaksaku memikul beban nyawa selama 50 tahun lamanya. Didikan itu mengubahku jadi boneka penurut yang perlahan kehilangan jati dirinya demi kepuasan mereka. Aku telah menghancurkan jiwaku demi memenuhi ekspektasi mereka. Menjadi sosok patuh tanpa emosi seperti manekin, demi sebuah kepercayaan yang sebenarnya hanyalah kepalsuan belaka. Bagaimana mungkin dendam tak membara di hati? Mereka melahirkanku tapi membuangku. Neneklah yang membesarkanku, lalu dengan hak apa mereka menuntut 300 juta? Mereka mengeksploitasiku tanpa ampun. Cukup sudah, aku takkan terjatuh lagi. Karena keluarga Swan menganggapku sudah mati, maka biarlah hubungan ini kuputus selamanya secara total. Hubungan beracun ini harus diakhiri segera. Sembari menghabiskan makan malamku yang hambar, pikiranku sudah bulat untuk mengakhiri kontrak darah yang menyiksa batin ini. Segera kuhubungi pengacara untuk membahas sengketa finansial ini. Semua rincian biaya yang mereka keluarkan selama bertahun-tahun kukirimkan sebagai bukti tanpa tersisa satupun. Aku mengirimkan formulir bukti pengeluaran itu secara rinci. Pengacara berkata secara objektif, bahwa memutus hubungan darah secara hukum memang nyaris mustahil untuk dilakukan sepenuhnya. Namun, dia berjanji membantuku lepas dari jerat keluarga Swan. Kewajibanku hanyalah memberi dana pensiun saat usia mereka telah mencapai 60 tahun nanti. Melepaskan diri dari jerat mereka sungguh sulit. Aku khawatir mereka akan melakukan trik kotor, jadi aku memutuskan untuk menghadapi mereka langsung dengan kebenaran. Aku akan menghancurkan citra keluarga Swan berkeping-keping. Songmin adalah pria yang sangat memuja reputasi dan penampilan luar di depan mata dunia luar. Mengatakan istrinya gila dan membunuh putrinya sendiri adalah aib besar. Maka, menuduh anak 5 tahun sebagai pembunuh terdengar jauh lebih aman bagi reputasi busuknya. Mereka membebankan dosa pada anak kecil karena tahu balita takkan masuk penjara. Mereka sungguh licik, memanfaatkan celah hukum demi melindungi diri mereka sendiri. Jika rahasia ini kungkap, takkan ada yang tahu siapa yang terpojok. Aku bekerja sangat keras mempersiapkan bukti hingga fajar menyingsing di ufuk timur pagi tadi. Kutegangkan otot-ototku yang kaku lalu meraih ponsel. Ternyata ada begitu banyak panggilan tak terjawab yang masuk ke ponselku sejak tengah malam tadi. Kotak pesan pun penuh dengan pertanyaan sampah dari orang-orang haus gosip murahan. Tanpa pikir panjang, aku memblokir semua kontak yang mengganggu itu selamanya. Ponsel itu kulempar kasar ke atas kasur. Aku melangkah ke kamar mandi, membiarkan air menyapu sisa-sisa penderitaan yang masih melekat kuat di tubuhku. CWNN menepati janji menemani Geokian merayakan ulang tahunnya. Setelah pesta berakhir, dia segera pergi dengan raut wajah yang tampak sangat letih luar biasa. Meski tak banyak beraktivitas, rasa lelah luar biasa menghampiri jiwaku. Sambil menatap malam dari jendela mobil,
Aku terus mencoba menghubungi nomornya berkali-kali lagi. Hanya nada sambung dingin yang menyapa telingaku berulang kali. Nona, kita sudah sampai di Ronchen. Kemana tujuan kita selanjutnya? Tanya sang sopir. Niat awal CWNN adalah pulang untuk meminta maaf pada ayahnya. Namun, karena panggilanku tak kunjung diangkat, rasa frustrasi mulai membakar dadanya dengan hebat. Pria itu benar-benar menguji kesabaranku. Gumamnya penuh amarah. Apakah dia sedang bersembunyi dariku? Atau jangan-jangan dia melarikan diri dengan orang lain saat ini? Dengan amarah yang meluap, CWNN menyebutkan alamat apartemen kami. Tempat yang seharusnya menjadi rumah hangat bagi kebersamaan kami berdua selama ini. Lorong apartemen terasa begitu sunyi dan sangat mencekam. CWNN berdiri di depan pintu, namun dia tak berniat menggunakan kunci pribadinya untuk masuk. Dia menekan bel berkali-kali dengan perasaan tidak sabar. Tak ada jawaban, tatapan matanya berubah tajam, seolah ingin menembus pintu kayu yang membisu di depannya. Sopir yang mengikuti dari belakang tampak gemetar melihat kemarahannya. Nona, sepertinya Tuan Swan tidak sedang berada di rumah saat ini, ucapnya penuh ketakutan. CWNN terdiam sejenak sebelum akhirnya berjongkok di dekat pot bunga. Di sana, dia menemukan sebuah kunci cadangan yang tersimpan rapi sejak lama sekali. Kunci itu kupersiapkan khusus untuknya karena aku tahu dia pelupa. Kunci cadangan itu sudah lama bersarang di sana, menunggu untuk digunakan olehnya kembali. Ini adalah kali pertama dia menggunakannya sendiri. Biasanya, setiap kali dia pulang, aku selalu ada di balik pintu untuk membukakannya jalan dengan senyuman. Pintu akhirnya terbuka, namun hanya kegelapan pekat yang menyambut. Saat lampu dinyalakan, suasana rumah masih sama, namun kini terasa begitu hampa dan dingin. Kunci itu sengaja kusiapkan untuknya karena sifat pelupanya. Kunci cadangan itu sudah sangat lama tersimpan di sini. Namun, ini pertama kalinya kunci itu digunakan tepat saat aku kembali atau berada di sisinya. Biasanya dia cukup menekan bel untuk masuk, tapi kini dia justru menggunakan kunci untuk membuka pintu. Rumah itu gelap gulita. Saat lampu dinyalakan, suasananya masih sama dengan rumah yang kuhuni selama setahun ini. Namun hampa itu nyata. Ada desiran asing yang menyiksa batin di setiap sudut ruangan ini. Sian menyadari kejanggalan itu. Rak sepatu melompong, dapur membeku senyap, bahkan cangkir kesayangannya pun raib. Segalanya musnah tanpa jejak. Layaknya disatroni pencuri, kehampaan ini begitu nyata bahkan bagi orang awam sekalipun. Saat melangkah ke kamar, gelas itu terguling. Lemari pakaian, kini hanya menyisakan ruang kosong yang dingin. Sian mematung lama meratapi segalanya. Bahkan peralatan mandi di sudut sana telah lenyap tak bersisa. Cangkir, sandal, hingga handuk yang kupilih penuh cinta, semua barang pasangan itu tak lagi ada di sana. Dulu Sian menganggapnya biasa saja, kini hanya miliknya yang tersisa, benda yang biasanya tak pernah ia lirik. Namun saat semua hilang, sesak itu datang. Sian mengedarkan pandangan ke penjuru ruang yang sangat sunyi. Di tumpukan sampah, kotak cincin itu tergeletak. Cincin pertunangan yang dulu ia persiapkan dengan penuh harapan. Sian meremas cincin itu dalam diam. Sang sopir menatapnya penuh iba dengan mata yang mulai memerah. Antara amarah atau luka yang mendalam. Pengumuman pembatalan di pesta itu terasa seperti mimpi buruk yang nyata. Niat mengakhiri pertunangan itu hanyalah emosi sesaat. Kupikir dalam beberapa jam, semua badai akan segera mereda. Harapanku sia-sia karena dia pergi tanpa kata. Perpisahan ini nyata, ketenangannya selama ini ternyata menyimpan ketegasan. Dia bisa bertindak sekejam ini. Kelinci yang terdesak pun akan menggigit, apalagi manusia yang tersakiti batinnya. Nona, di mana Anda akan menginap malam ini? Aku terhuyung lemas, malam pun berlalu dalam kalut. Menatap layar ponsel yang gelap gulita. Ia mencoba menghubungi lagi, terus menekan tombol panggil berkali-kali. Panggilan itu tak berjawab, syukurlah aku belum memblokirnya, namun sunyi tetap menjadi jawaban atas segalanya. Panggilan video dilayangkan sebagai upaya terakhir. Pada dering ketujuh, suara di seberang sana akhirnya terdengar juga. Suaranya parau penuh kelelahan. Sian ingin berteriak, namun lidahnya keluh saat mendengar getaran suaraku yang berbeda. Hampir jam 3 pagi, haruskah kau mencariku? Bukankah seharusnya kau yang mendatangi diriku sekarang juga? Tawa getir pun pecah tanpa kata. Aku sudah tidur, bicarakan saja semuanya esok hari, ucapnya dingin. Telepon terputus, meninggalkan Sian terpaku sendirian. Layar hitam itu seolah mencerminkan kekosongan di lubuk hatinya. Kesadaran menghantamnya, dia telah berubah total. Sosok yang dulu dikenalnya kini terasa seperti orang asing. Hasrat menelepon kembali muncul, tapi ponselnya mati. Sian berpaling pada sang sopir dengan tatapan yang kosong. Dia memutuskan untuk menetap di sana malam ini. Esok harinya, sebuah pesan singkat tiba-tiba masuk padaku. Dia memintaku menemuinya pagi ini. Sian terjaga sepanjang malam, gelisah menanti Fajar yang seolah enggan datang. Fajar menyingsing diiringi sakit kepala hebat. Pukul 7, jemarinya tak lepas dari layar ponsel yang membisu. Tak ada balasan pesan yang ia harapkan. Tepat pukul 8, Sian kehilangan kesabaran dan meneleponku kembali. Kali ini aku menjawab dengan nada tajam. Kapan kau datang? Aku sedang menikmati sarapan pagi ini. Temui aku di kafe Jalan Soner sekarang. Lokasi itu tidak jauh dari tempatmu berpijak saat ini. Sian takut aku akan memutuskan sambungan lagi. Ia menahan amarah,
menjawab dengan gigi yang terkatup rapat. Baiklah, jam 9 kita bertemu di sana. Aku melangkah perlahan menuju pertemuan yang penuh ketegangan. Wajahnya tampak lebih segar dari kejauhan. Tepat pukul 8:50, ia melangkah anggun. Taksi membawaku ke kafe tempat dia menunggu. Di sana, secangkir kopi hangat sudah tersaji di atas meja. Uap kopi mengepul di depanku, aromanya menenangkan. 2 saset gula kucampurkan, mengaduknya dengan gerakan sangat elegan. Setiap gerakanku hari ini memancarkan pesona berbeda. Rasanya, ada aura baru yang kini menyelimuti seluruh diriku. Saat dia mendekat, matanya terpaku pada penampilanku. Gaya rambutku yang baru sungguh mengubah kesan di matanya. Dahiku terekspos, menonjolkan fitur wajah yang tegas. Kulitku tampak bersinar, jauh lebih sehat dibanding dirinya sekarang. Terlihat jelas siapa yang tidur nyenyak semalam. Jika ini adalah masa lalu, aku pasti menyambutnya hangat. Aku pasti berdiri dan menarikkan kursi untuknya. Namun kini, aku bergeming layaknya batu karang yang dingin. Kutatap dia dengan dagu terangkat penuh wibawa. Melihat bayangan masa muda ini membangkitkan luapan rasa lama. Begitulah sosok Xian di masa kejayaannya dahulu. Di kehidupan lamaku, meski usianya melewati 50 tahun, dia tetap tampak gagah bak pria 30 tahunan. Tanpa kerutan, sangat kontras dengan nasib tragisku dahulu. Kenangan sebelum ajalku menjemput kini membayang. Teriakan pria di depanku seketika membuyarkan lamunan panjang ini. Kutampilkan senyum tipis yang penuh misteri. Bersikap ramah pada Xian adalah bagian dari rencana besarku nanti. Meski pernikahan di masa laluku penuh luka, setidaknya masih ada sisa rasa hormat di antara kami berdua. 30 tahun kami lalui bersama penuh martabat, namun kini Ci Wenan menatapku dengan mata terbelalak. Urat merah terlihat jelas di matanya yang memanas, seolah dia baru saja menelan ketidakadilan yang luar biasa. Apa karena aku tak mengajaknya kopi? Mustahil. Esok malamnya dia duduk di hadapanku dengan tatapan menuntut jawaban. Tak ada penjelasan, tanyanya. Kenapa aku pindah? Tentu saja karena pertunangan ini sudah resmi aku hancurkan. Tak pantas kita serumah lagi. Ci Wenan berteriak histeris, seolah tak percaya aku berani memutuskannya begitu saja. Kata-katamu di depan publik itu nyata, kan? Sambil tersenyum, kusebutkan skandal cintanya dengan Heo Kiong semalam. Kalian saling mencintai, bahkan kau meninggalkan pertunanganku demi dia. Aku sangat menghargai perasaan mendalammu itu. Aku takkan menekanmu lagi. Bagaimanapun, pernikahan adalah penyatuan dua insan yang harus saling menginginkan satu sama lain. Pernikahan paksa hanya akan membawa duka. Mendengar itu, amarah di dahi Ci Wenan perlahan mulai sedikit mereda. Jika kau marah soal Heo Kiong, aku bisa jelaskan. Absennya aku kemarin bukanlah sebuah kesengajaan belaka, ucapnya. Aku merayakan ulang tahun Heo Kiong karena dia cedera saat syuting. Agennya bilang kondisinya benar-benar sangat kritis. Aku takut terjadi hal fatal. Xuan Yang, pesta kita bisa dijadwal ulang jika ini merusak citra besarmu. Pihak lain bisa membatalkannya. Jika kau butuh kompensasi, katakan saja berapa nilai yang kau inginkan dariku sekarang. Akan kupenuhi segalanya semampuku. Seorang pria sejati tak seharusnya terus menyimpan dendam seperti anak kecil ini. Ci Wenan mengalah padaku. Sungguh langka. Aku mengangkat alis terkejut, merasa ada sesuatu yang sangat janggal. Wajahnya tampak ramah, tapi pendirianku sudah bulat. Tak ada lagi sedikit pun percikan perasaan di antara kita. Jika kau hanya butuh pasangan nikah, cari saja orang lain. Begitu aku selesai bicara, wajahnya menggelap seketika. Tak ada perasaan, semua orang tahu kau sangat memujaku, bentaknya. Aku tertegun melihat rasa percaya dirinya itu. Memang sudah lama aku menyukainya, sehingga perubahan drastisku ini mungkin sangat sulit untuk dia terima sekarang. Aku harus memperjelas segalanya demi masa depan. Aku benar-benar sudah tidak memiliki rasa cinta padanya lagi. Pembatalan ini terserah padamu. Mari kita akhiri semuanya secara dewasa, dan berpisah sebagai teman baik saja. Ci Wenan tertawa dingin penuh penghinaan. Dia menatapku dari posisi tinggi seolah aku hanyalah anak kecil. Dia menganggapku anak yang sedang merajuk. Puluhan tahun bersamanya, aku tahu dia sedang dalam puncak amarah. Berkat didikan ingratnya, Ci Wenan takkan pernah berteriak di depan umum meski hatinya sedang membara hebat. Xuan Yan, pikirkan orang tuamu. Apa kau sudah mempertimbangkan nasib bisnis keluarga jika pertunangan ini berakhir? Pernikahan bukan lelucon. Di dunia kita, cinta itu murah. Aku tak menyukaimu, tapi jangan pernah lupakan satu hal. Keluarga Xuan yang memohon bergabung dengan keluarga Ci. Jangan pernah lupakan siapa yang memegang kendali di sini. Siapa yang dulu memuji aku seperti anjing penjilat? Sekarang kau ingin pergi setelah semua kontrak penting kita tanda tangani? Gaun pengantin sudah siap, semua biaya lunas, bahkan lokasi pesta mewah pun telah diatur sedemikian rupa. Undangan sudah tersebar luas. Kau pikir bisa membatalkannya begitu saja? Apa kau pikir keluarga Ci selemah itu? Percayalah, hari ini juga aku bisa membuat ayahku mencabut semua investasi yang berkaitan dengan bisnis keluarga kalian. Aku akan pastikan kalian terusir dari kota ini. Padahal awalnya aku hanya ingin bicara dengannya secara tenang. Aku ingin bicara beradab, tapi Ci Wenan sendiri yang menghancurkan martabatnya. Jika aku masih 20 tahun, mendengar ini mungkin akan menghancurkanku. Aku sudah memutus hubungan dengan pedagang itu, silakan cari dia saja. Jagalah sedikit harga diri kalian.
Jika kau bersikeras menikah dengan pihak bank, aku punya saran yang bagus. Biarkan mereka mengadopsi dan membiayaimu agar kalian bisa bersama secara sah, bukan hanya bicara soal perasaan belaka. Jangan coba mengancamku. Aku tidak punya rasa takut lagi sekarang karena aku berdiri tegas sendirian di sini. Keluarga Chi memang sangat kaya, tapi jika kau terus menindasku, aku akan pergi meninggalkan kota ini selamanya. Jika tak ada tempat di sini, aku akan keluar negeri. Dunia ini luas, jangan sombong merasa berkuasa. Aku tersenyum tipis. Berjiwa 50 tahun, mana mungkin aku takut pada gadis muda berumur 20 tahun? Di kehidupan lalu, akulah yang mengendalikan seluruh kerajaan bisnis itu dan bertanggung jawab atas semua pergerakan asetnya. Nilainya mencapai 100 miliar. Bahkan sosok terlemah pun bisa menjadi kuat. Kutatap dia dengan pandangan sedingin es. Wajahnya mengucat pasi seketika. Kau menyebutku anjing penjilat? Tapi pikirkanlah, apa yang biasanya dicari seekor anjing? Jangan menghina dirimu sendiri. 3 tahun aku setia, namun kini Swan yang akhirnya berani membatalkan pertunangan ini. Ini bukti aku tak lagi menginginkanmu. Jika masih ada rasa, aku lebih baik mati sekarang juga. Jujurlah pada hubunganmu selanjutnya. Akan banyak pria yang mencintaimu, bukan hanya pria sepertiku saja. Jangan harap aku berhutang nyawa padamu selamanya. Usai bicara, aku menyesap kopi pahit di hadapanku dengan tenang. Aku membayar tagihan lalu pergi tanpa menoleh. Rumah impian kita kini hanyalah puing-puing reruntuhan yang hancur. Dia pikir dia sangat mengenalku, namun dia tak pernah menduga aku bisa menjadi sedingin dan sekejam ini. Tatapan hangatku telah sirna sepenuhnya. Dia tertegun, tak percaya pria yang memujanya kini berubah total bak orang asing. Apa dia sedang memanipulasiku demi perhatian? Dia tak yakin aku benar-benar berani memutus takdir kami selamanya. Langkahnya lunglai saat melihatku menjauh. Dengan sisa harga dirinya, dia berteriak memanggil namaku, Swan Yang. Kau pikir aku tak bisa hidup tanpamu? Tanpaku kau bukan siapa-siapa. Kau akan menyesal suatu hari nanti. Siapa sebenarnya yang buta kenyataan? Apa kau menganggapku picik hanya karena tak menyadari kehadiran cincin semencolok itu? Tak ada lagi jalan untuk kembali bagi kita. Aku tak bergeming dan terus melangkah pergi meninggalkannya sendirian. Para pengunjung kafe berbisik penuh tanya. Xiao Wan tertunduk lesu, membiarkan air mata membasahi wajah cantiknya yang pucat. Dia menatap nanar cincin di jarinya. Padahal tanganku ada di meja selama 10 menit penuh tanpa bergerak sedikit pun. Cincin semencolok itu pun tak kugubris sama sekali. Di titik ini, Xiao Wan merasa seperti badut yang menyedihkan. Dia menahan diri agar tidak hancur di depan umum. Matanya memanas, dan dadanya terasa sesak luar biasa hebat. Dia sama sekali tak bersedih atas kepergianku. Harga diriku hancur melihatnya begitu tenang mengakhiri hubungan suci ini. Mengapa aku harus melawannya dengan kata-kata kejam? Xiao Wan pun melepas cincin itu dengan paksa penuh amarah. Dia berniat membuangnya, namun tubuhnya mendadak kaku tepat di depan tempat sampah. Hatinya masih terasa bimbang dan ragu. Sambil menggigit bibir, dia menatap cincin itu. Rasanya seperti ribuan jarum tajam yang menusuk jantungnya secara perlahan. Semua terasa berbeda dan menyesakan. Orang-orang selalu mencibir kalau aku hanyalah anjing peliharaan yang tak berdaya tanpanya. Lama-kelamaan, dia mulai menganggapku benar-benar seperti budak. Dia termakan oleh opini rendah orang-orang di sekitar kami. Dia menganggap tunangannya ini hanyalah barang milik pribadinya. Dia tak pernah menyangka hari di mana aku pergi akan tiba. Baginya aku hanyalah mainan koleksi masa kecil. Jika dia sudah bosan, aku hanya akan menjadi benda usan belaka. Mana mungkin sebuah mainan bisa menolak tuannya? Xiao Wan tak sanggup memahami badai emosi yang berkecamuk di hatinya. Dia masih sangat skeptis. Baginya, mustahil aku benar-benar berani memutuskan segala ikatan dengan keluarga besar Swan. Mungkin dia paham aku tak mencintainya lagi, tapi mengabaikan orang tuanya? Itu adalah hal yang sangat mustahil. Kali ini dia sadar aku sungguh-sungguh. Dia bersiap untuk mendiamkanku selama beberapa hari ke depan agar aku memohon. Seketika dia kembali menjadi nona muda yang angkuh. Sementara itu, secangkir kopi tadi memberiku energi baru yang luar biasa. Hari ini jadwalku sangat padat. Selain urusan tadi, aku harus menemui pengacara yang juga sahabat karibku sejak kuliah. Namanya Song Lu, hubungan kami sangat akrab. Kemarin malam dia juga hadir dalam pesta pertunangan yang berakhir kacau itu. Dia sudah memesan ruang privat di restoran Sichuan. Kami berjanji untuk berbincang serius sambil menikmati hidangan pedas favorit. Berita tentang pembatalan pertunanganku di depan umum membuatnya ragu. Begitu kami duduk, Song Lu langsung memberondongku dengan pertanyaan. Dia memastikan apakah aku benar-benar ingin mengakhiri hubungan dengan Xiao Wan. Ini bukanlah keputusan impulsif yang kuambil. Sudah kutegaskan pada Xiao Wan melalui tindakan nyata. Song Lu hanya bisa menghela napas panjang mendengar tekad bulatku. Kupikir kau sangat mencintainya. Baru saja bertunangan tapi langsung berpisah? Perubahan drastis ini sungguh terlalu cepat bagiku. Aku sulit mencerna semua ini dalam waktu singkat. Aku mengenal Xiao Wan sejak masa kuliah yang sangat indah. Demi dia, aku pertama kalinya melanggar aturan sekolah dan tidak pulang ke asrama. Segalanya kulakukan hanya untuknya. Setelah 3 tahun mengejar cintanya, akhirnya kami bertunangan. Tapi sekarang, segalanya hancur berkeping-keping begitu saja tanpa sisa. Perasaan bisa ditepikan, tapi bagaimana dengan kepentingan keluarga? Semua orang tahu betapa kau sangat memuja sosok Xiao Wan.
Jika pernikahan ini tanpa cinta, aku tak bisa melanjutkannya. Bahkan kasih sayang terdalam pun memiliki batas akhirnya sendiri. Cinta bisa luntur suatu saat nanti. Air panas pun tak akan mendingin seketika tanpa ada alasan yang jelas. Mungkin akhir dari kekecewaan adalah kelegaan. Jika pernikahan tanpa cinta adalah makam, maka ini adalah bencana yang nyata. Pernikahan paksa bagaikan pemakaman yang kacau balau. Song Lu kemudian mulai bertanya tentang gosip bintang internet yang viral. Aku tak membantahnya sedikit pun. Meski rumor internet sering berlebihan, aku mengakui kebenarannya dengan lantang di depannya. Inti masalahnya kini sudah berbeda. Tak heran jika kemarin amarahku memuncak hingga aku nekat membatalkan pertunangan itu. Dia sudah bertunangan, tapi nekat kabur demi pria lain. Apa dia benar-benar ingin membawa wanita memalukan seperti itu ke rumah? Mencoba mencairkan suasana, Son ingin menghiburku, tapi kata-kata itu seolah tersangkut di tenggorokannya karena bingung. Memutuskan pertunangan itu pilihan tepat, wanita berbahaya sepertinya tak boleh diprovokasi. Tapi, apakah orang tuamu akan setuju? Inilah alasanku meminta bantuanmu. Aku ingin memutus hubungan dengan keluarga Suan, bantu aku siapkan surat perjanjiannya sekarang. Aku sudah bertanya pada pengacara lain. Secara hukum, memutus hubungan darah dengan orang tua kandung memang tidak diizinkan. Namun, aku bisa memutus komunikasi. Paling buruk, aku hanya perlu memberi mereka tunjangan saat mereka berusia 60 tahun nanti. Hanya beberapa ratus peso yang mungkin tak berarti bagi mereka. Meski keluarga bangkir itu mulai jatuh, mereka tetaplah sombong. Aset cair mereka masih mencapai ratusan juta. Perusahaan sebesar itu tentu tidak akan kekurangan uang dalam waktu dekat. Aku tak butuh warisan atau keuntungan apapun. Aku rela melepas semua harta demi memutus ikatan beracun ini selamanya. Kekayaan Suan bukan lagi urusanku. Di kehidupan lalu, aku mati-matian bekerja demi harta yang akhirnya hanya membawa kesia-siaan. Aku memilikinya di kehidupan lalu, tapi tubuhku menyerah. Aku mati mengenaskan bahkan sebelum sempat menikmati hasil jerih payahku. Karena itulah, hak waris dan tumpukan properti mewah itu sama sekali tidak menarik bagiku di kehidupan kali ini. Sekali tidak, tetap tidak, keputusanku sudah bulat dan tak tergoyahkan. Mungkin terdengar egois, tapi inilah takdir yang kupilih. Dia terdiam 1000 bahasa. Dalam hati, aku merasa bodoh. Jika itu dia, mungkin dia akan memilih bertahan dalam penderitaan. Lagi pula, tak ada perselingkuhan nyata meski cinta sudah sirna. Tapi, siapa yang bisa menjamin masa depan pernikahan tanpa rasa? Memastikan perasaan tumbuh setelah menikah hanyalah mimpi. Akhirnya kau hanya akan mengejar harta dan istri tanpa jiwa. Sungguh naif. Hanya memikirkannya saja sudah membuatku muak. Ini urusanku, dan Zonele pun takkan bisa mengubah pendirianku yang sudah membatu. Setiap orang punya jalan pikirannya sendiri. Zonele segera mengetik draft perjanjian di laptopnya. Apa ini sudah sesuai keinginanmu? Ada tambahan lain? Tanyanya. Aku memeriksa setiap barisnya dengan teliti. Segalanya sudah sempurna, tak ada lagi masalah. Cetaklah. Berikan pada orang tuamu untuk ditandatangani. Ingat, kau masih punya kesempatan terakhir untuk mundur sekarang. Sekali pena itu menari, tak ada jalan kembali. Son sangat mengkhawatirkan kesungguhan niatku yang dianggap terlalu drastis ini. Tapi tekadku sudah bulat. Aku harus memutus rantai komunikasi dengan orang-orang itu secepat mungkin. Tak boleh ada keraguan lagi. Aku sudah tak sabar. Di kehidupan kali ini, aku akan hidup demi diriku sendiri, setidaknya sampai masa pensiunku tiba nanti. Aku tak akan menyesal. Zonele sudah menjelaskan semua konsekuensinya dengan gamblang. Sekarang, pilihan mendengarkan atau tidak ada pada mereka. Bagaimanapun, dia hanya mengejar komisi. Usai makan malam, aku bergegas ke kantor Sonel untuk menandatangani surat kuasa penting itu. Aku tak ingin membuang waktu sedetik pun. Sambil menunggu surat dicetak, aku segera mengambil ponsel dengan perasaan yang bergejolak. Aku membuka blokir Sung Sung Min dan meneleponnya. Dia menjawab dengan cepat, mengira aku akhirnya menyerah dan berubah pikiran. Dia pikir aku menelepon untuk memohon maaf. Namun, kenyataan pahit justru sedang menunggunya di balik nada sambung ini. Apa kau di rumah? Ada hal penting yang ingin kukatakan. Dia mengira malam ini aku akan datang untuk bersujud. Sung Min tertawa sinis. Sepertinya dia dan ibuku sudah merencanakan sesuatu yang sangat licik untuk menyudutkanku malam ini. Siapkan hadiah dan ikut kami ke kediaman keluarga Sei. Jangan berani masuk sebelum kau menyadari kesalahan fatalmu itu. Berlututlah di depan pintu rumah baru mereka. Akui bahwa kemarin kau hanya terbawa emosi dan bertindak sangat impulsif. Katakan kau sedang tak sadar saat membatalkan pertunangan itu. Dapatkan maaf dari pamanmu sekarang juga, apapun taruhannya. Lalu hibur dia, tahu dirilah sedikit. Aku mendengarkan ocehannya dengan muak sebelum akhirnya memotong kalimatnya dengan sangat dingin. Tuan Song, sepertinya Anda salah paham. Aku menelepon hari ini hanya untuk memutus semua hubungan komunikasi dengan kalian. Aku takkan lagi menjadi anjing penurut kalian. Keheningan mencekam menyelimuti panggilan itu, seolah waktu tiba-tiba berhenti berputar. Setelah terdiam lama, suaranya kembali meledak. Apa katamu? Bukankah kemarin kalian ingin pertunangan berakhir? Mari kita putus hubungan. Pengacaraku sudah mencetak suratnya. Aku akan menemui kalian sekarang juga. Yang perlu kalian lakukan hanyalah membubuhkan tanda tangan. Suan Yang, kau sadar apa yang kau ucapkan? Tentu saja,
Aku bicara dengan sangat jelas, aku tahu persis tindakanku. Apa telingamu bermasalah? Di seberang telepon, terdengar geraman Swan Songmin yang menahan amarah. Baik, sungguh luar biasa. Sepertinya nyalimu sudah mulai besar sampai berani bicara begitu. Aku tak peduli apakah ini soal keberanian atau bukan. Hidupku cukup tangguh bagi seseorang yang pernah mencicipi kematian. Jika kau benci mendengarnya, bersiaplah, karena ini baru permulaan. Begitu hubungan ini putus, kau takkan perlu mendengar suaraku lagi. Swan Songmin meledak, teriakan makiannya memenuhi ponselku. Dari suaranya saja, aku bisa membayangkan betapa murkanya dia. Tahun ini, Swan Songmin sudah menginjak usia 50 tahun. Dia telah menghabiskan separuh hidupnya. Di duniaku sebelumnya, dia hidup hingga 70 tahun usia yang tak tergolong panjang bagi manusia. Setidaknya dia lebih baik dariku sejak aku mengambil alih seluruh kendali bisnis keluarga Sun. Setelah Sun Songmin pensiun menjadi presiden, meski tak lagi turun tangan, pengaruh kekuasaannya masih sangat besar. Di usia 60, dia banyak bepergian, memancing, dan merawat bunga. Hidupnya terasa begitu nyaman dan tenang. Dia bahkan sempat membawa selingkuhannya pulang hingga membuat Tang Jing mati dalam balutan amarah yang meluap. Selingkuhannya pun mati muda. Jika bicara soal perselingkuhan Sun Songmin, itu baru terjadi beberapa tahun terakhir. Dulu kupikir anggota keluarga Sun hanyalah orang-orang yang egois dan selalu ingin hidup mandiri. Kupikir setidaknya Songmin dan Tang Jing saling mencintai. Namun nyatanya, orang egois hanya akan mencintai diri sendiri. Mana mungkin mereka bisa mencintai orang lain? Jam 2 siang, aku membawa pengacara ke rumah keluarga Sun. Song Li yang berada di sana mendengar seluruh pembicaraan kami. Segala kebingungan yang ada akhirnya terjelaskan sudah. Akhirnya dia mengerti mengapa aku begitu terburu-buru melepaskan diri dari keluarga Sun. Dengarlah ucapan Sun Songmin. Dia sama sekali tidak menghargai anak-anaknya. Dia mendidik manusia seolah-olah sedang melatih seekor anjing peliharaan. Song Li menyaksikan semuanya dari awal hingga akhir. Bayangan tentang diriku selama ini hancur seketika di matanya. Dia hampir tidak mengenaliku lagi. Aku segera menutup telepon, lalu membalikkan badanku dengan tatapan dingin. Kulihat Song Yu menatapku penuh kebingungan. Kujelaskan bahwa aku harus memancing amarahnya agar dia mau setuju. Kakak kau berhasil membuatnya murka. Apa kau tidak takut dia akan menyerangmu nanti? Aku tidak merasa terburu-buru. Sambil menyiapkan air hangat, aku tahu meski tanpa diprovokasi pun, dia pasti akan tetap menyerangku habis-habisan. Permintaannya soal uang nafkah anak sungguh gila. Bahkan jika aku menjual diri pun, uang itu takkan terkumpul. Jika Sun Songmin bersikeras, kita akan bertemu di pengadilan. Tepat jam 1 siang, semua berkas telah siap. Kami berdua langsung menuju kediaman Sun. Begitu melihat wajahku, Tang Jing langsung berteriak dengan penuh histeria. Harusnya dulu kutenggelamkan saja kau. Di usia 5 tahun kau sudah membunuh adikmu, sekarang kau merusak keluargaku. Aku bertaruh nyawa melahirkanmu dan bersusah payah mendidikmu. Beginikah caramu membalas kebaikan orang tuamu sendiri? Kau adalah seorang pembunuh. Kau tega melenyapkan nyawa saudaramu sendiri tanpa ada rasa bersalah sedikit pun. Kau harus menebus dosamu di rumah Sun seumur hidupmu. Suaranya melengking tajam seperti kuku yang mencakar papan tulis. Song Li yang baru pertama kali menghadapi situasi mencekam ini terperanjat mundur. Dia menatapku dengan tatapan penuh kekhawatiran. Namun wajahku tetap terlihat tenang. Setiap kali aku mencoba melawan, Tang Jing pasti akan langsung kehilangan kendali. Dia mengutukku dengan kata-kata paling kejam demi memeras emosiku. Dulu, aku sangat takut menghadapi hinaan di rumah ini. Tapi kini dia harus berhadapan dengan diriku yang baru. Dia masih berhalusinasi bahwa rumah ini sangat membutuhkannya. Tang Jing sering menggila. Dia akan terus memakiku, dan setelah puas meluapkan emosinya, dia akan kembali normal. Dia takkan melukai dirinya sendiri. Dia pembunuh, tak pantas jadi putra kita. Dia harus menebus nyawa putri kecil kita. Sun Songmin membujuknya lembut bahwa dia akan melindungiku. Tak ada logika dalam ucapan orang yang sedang gila. Namun kata-kata itu keluar tulus dari hatinya. Tak kusangka aku harus tumbuh dalam lingkungan yang begitu beracun. Song Li merasa ngeri. Dulu dia melarangku pergi, tapi kini dia justru berharap aku bisa segera terbang menjauh. Kau tahu rumah macam apa ini? Ini rumah sakit jiwa. Ini tempat jagal. Penderitaan yang kualami sungguh tak terbayangkan. Demi menjaga ketenanganku, aku sudah terlalu sering mendengar cacian. Di rumah ini, aku dianggap sebagai seorang kriminal. Aku tak pantas hidup layaknya manusia. Baginya, aku hanyalah seekor anjing yang bisa diperlakukan sesuka hati mereka. Saat mereka merasa tidak bahagia, mereka akan membedah dadaku dan menghujamkan pisau ke jantungku berulang kali. Tang Jing menyambar asbak di meja dan bersiap menghantamku. Jika benda itu mengenai kepalaku, semuanya akan berakhir tragis. Aku tidak menghindar ataupun gentar. Aku hanya menatapnya dengan tatapan tajam dan dingin. Nyonya Tang, apa kau yakin ingin menggila di depan pengacara? Jika kau menyerangku, aku akan langsung melaporkanmu pada pihak kepolisian. Sun Songmin segera memeluk Tang Jing. Gara-gara kau, ibumu jatuh sakit. Apa kau berpuas setelah membuatnya gila? Dia sedang sakit dan harus dibawa ke rumah sakit. Jangan biarkan dia melakukan apapun sesuka hatinya di sini. Memanfaatkan kondisi Tang Jing yang sakit, dia menatapku tajam. Kau menyebutku psikopat, seharusnya kau paham sindrom Munchausen. Kalimat itu seolah jawaban untuk Tang Jing,
Tapi tatapanku terpaku pada Song Min yang kini benar-benar tertegun sejenak. Matanya menyorotkan kebingungan yang mendalam. Tuan Xuan, aku ingin bicara empat mata. Jika kau menolak tawaran ini, maka aku tak segan membongkar skandal ini ke publik. Ketenangan Song Min yang dulu angkuh kini hancur tak bersisa. Dia membisikkan kata manis untuk menenangkan istrinya. Pemandangan ini terlihat begitu romantis bagi orang asing yang melihatnya. Suami setia yang mencintai istri yang sakit. Namun, kebohongan yang dipelihara terlalu lama bisa menjadi kenyataan pahit. Kepalsuan itu mulai tumbuh nyata. Song Min menuntun Tan Jing ke kamar, memancing perhatian pasang mata di sana. Lalu dia memanggilku ke ruang kerja. Kutatap Sonel yang gelisah, memberinya isyarat bahwa semua akan terkendali. Seperti kataku tadi di jalan, segalanya akan beres. Entah dia memang percaya diri atau hanya terlalu sombong. Tapi Sonel memilih percaya. Begitu masuk ruang kerja, ku keluarkan surat kesepakatan itu dengan sikap yang sangat tenang. Aku tak minta apa-apa, cukup tanda tangani ini. Namun, Song Min tak semudah itu untuk dipengaruhi atau menyerah. Sambil menyesap rokoknya di kursi kebesaran, dia mengeluarkan buku kas. Sudah kubilang, putus semua hubungan dengan kami. Kembalikan uangnya dulu. Apa kau pikir 300 juta itu sedikit? Itu bukan sekadar biaya hidup belaka. Termasuk kerugian perusahaan sejak aku bergabung. Semuanya dibebankan padaku. Sungguh perhitungan yang sangat tidak tahu malu. Cukup main-mainnya. Tuan Sun, aku tidak sedang bernegosiasi. Sejak usia 6 tahun, aku dibesarkan oleh nenekku. Beliau merawatku hingga usia 18. Beraninya kau menagih 300 juta. Dari mana angka konyol itu berasal? Hanya kau yang tahu tipu daya ini. Jangan memancing amarahku, atau aku akan menghabisi Nyonya Tang sekarang. Biar publik tahu putri bungsunya menjebak putra sulung. Song Min mulai gelisah dan menuntut bukti yang nyata padaku. Beraninya kau bicara begitu? Kejadian itu 18 tahun lalu, saat aku masih bocah 5 tahun. Ingatanku memang kabur, tapi saat kalian menuduhku pembunuh, apa kalian punya bukti kuat untuk menjeratku? Katamu ibu dan pelayan melihatnya? Logikanya, bagaimana anak 5 tahun bisa melewati pagar setinggi 2 meter? Bagaimana anak kecil melempar balita dari jendela? Aku tertawa sinis. Viralkan saja, biar netizen yang menilainya. Netizen pasti akan membelaku. Song Min menggebrak meja dengan murka, tapi ku tatap dia dengan aura yang lebih menekan. Dalam hubungan ini, orang tua selalu merasa berkuasa mutlak, dan kekuasaan mutlak itu hanyalah bentuk diktator murni. Meski salah, mereka takkan pernah mengakuinya. Bagi Song Min, menindas dan memberikan tekanan mental sudah menjadi kebiasaan lama. Didikan otoriter ini membuatku bukan dianggap anak, melainkan hanya alat berguna. Aku sudah memahami inti busuk ini, mentalitasku kini jauh melampaui Song Min. Aku pun melanjutkan, seorang ibu macam apa yang tega melakukan itu? Saat putrinya terluka parah, dia tak memanggil ambulans. Malah menangkap putranya, memaki, dan mengutuknya dengan keji. Dia menunggu suaminya pulang dulu sebelum ke rumah sakit. Padahal lantai 2 itu setinggi 5 meter. Jatuh ke rumput takkan langsung membunuh. Dia tewas karena dibiarkan kehabisan darah terlalu lama tanpa pertolongan. Berdasarkan laporan ini, sebagai wali tunggal saat itu, sang ibu sama sekali tidak menyesali kesalahannya yang fatal. Dia justru menuduh bocah 5 tahun sebagai pembunuh. Pantas saja jika kau menyebutku sebagai iblis sekarang. Kalian terus menekankan bahwa aku membunuh adikku sendiri. Memfitnah anak kecil demi menutupi dosa besar kalian. Paksa aku mengaku agar mudah dimanipulasi. Kau memeras emosiku bertahun-tahun. Kini, keangkuhan Song Min mulai runtuh berantakan. Tubuhnya bergetar, keringat dingin mengucur deras. Matanya memancarkan ketakutan saat tatapan kami akhirnya beradu tajam. Tatapanku bagai jurang hitam yang siap menyeretnya masuk. Song Min mundur ketakutan seolah melihat monster yang nyata. Dia mencengkeram meja dengan panik, menganggap ini hanya bualan. Maka, segera ku keluarkan ponselku sebagai bukti pamungkas. Ku sodorkan laporan pemeriksaan itu tepat di depan wajahnya. Song Min terbelalak melihat dokumen yang sangat krusial ini. Ini adalah hasil evaluasi kejiwaan Tang Jing. Dia menderita sindrom Munchausen, gangguan psikologis yang sangat ekstrem. Demi simpati dan perhatian orang di sekitarnya, seorang ibu tega menyakiti darah dagingnya sendiri secara sengaja. Dia sanggup menyiksa bahkan membunuh anak yang sangat mencintainya. Segalanya demi pengakuan dan cinta yang haus. Baginya, kehadiran putrinya telah mencuri perhatianmu. Dia rela melakukan apapun demi eksistensi dan kasih sayangmu. Demi cintamu, dia memilih menghabisi putrinya. Dia tak layak menjadi ibu, bahkan tak pantas disebut manusia. Demi ambisi egoisnya, dia tak hanya membunuh putrinya, tapi juga menghancurkan hidup putra kandungnya sendiri selamanya. Aku mengucapkannya seolah ini cerita orang lain. Penderitaan masa lalu itu kini kusemburkan kembali ke wajahnya. Rasa perih di hatinya belum sirna. Dia bertumpu pada meja, condong ke arah Sun Songming. Songming, kau merenovasi tempat ini demi menutupi kebenaran. Bahkan balkon itu kini tertutup kaca. Tapi foto lama takkan bohong, 2 anak di bawah 5 tahun. Kebenaran itu masih ada. Bocah sekecil itu harus diawasi. Secara hukum, pengasuhlah yang memikul tanggung jawab penuh saat insiden terjadi. Begitulah aturan yang tertulis. Padahal pagar di lantai 2 itu sangatlah tinggi. Hanya orang dewasa yang bisa mengangkat anak 3 tahun lalu melemparnya.
Saat itu, cuma ada ibuku, jadi dialah pembunuh sebenarnya. Dan demi melindunginya, kau tega menjadikanku kambing hitam selama bertahun-tahun. Aku dipaksa memikul dosa itu, begitu aku membuktikan kebenaran ini, dia pasti akan kehilangan kewarasannya. Tatapannya sedalam jurang maut tertuju pada Song Ming. Song Ming gemetar, tenggorokannya serasa tercekik hebat. Wajahnya pucat pasi. Aku berdiri tegak dengan penuh kebanggaan di hadapannya. Aku tersenyum tipis. Menurutmu, apa reaksi netizen jika rekaman lengkap ini tersebar luas? Akankah polisi membuka kembali kasus ini? Pikirkan reputasimu sebelum kau berani membentakku lagi. Teriakan Sun Songming sama sekali tak menggetarkanku. Kepanikannya justru semakin terlihat jelas sekarang. Kemana perginya ketenanganmu itu? Aku tertawa lepas, mataku berkilat penuh tekad. Jangan bertaruh denganku karena kau takkan sanggup kalah. Tanda tangan ini selagi aku masih bisa menahan diri. Aku tak menjamin kapan kegilaanku akan meledak. Songming mulai menggigil ketakutan. Entah dia marah atau takut, dia mencoba tegar. Aset keluarga Suan mencapai 1 miliar lebih. Sebagai putra tunggal bangkir, semua ini milikmu. Tapi aku tak sudi menyentuh hartanya. Bagiku, semuanya terasa kotor. Seandainya bisa memilih, aku tak ingin terlahir di keluarga terkutuk ini. Bagus, sangat bagus. Serunya 3 kali. Tanganku gemetar hebat menahan amarah yang meluap. Dengan tangan gemetar, dia menorehkan tanda tangannya. Jangan pernah menyesal setelah kesepakatan ini sah. Orang baik tak boleh disia-siakan. Untuk apa aku menyesal berhenti menjadi anjing peliharaanmu? Urus saja dirimu sendiri. Kalian semua adalah kaki tangan dalam pembunuhan keji itu. Akhirnya, dokumen pemutusan hubungan ini di tanganku. Aku bebas dari penjara yang bernama keluarga ini. Tanpa nenek, aku pasti sudah mati. Kau tak pantas jadi ayah, apalagi menjadi seorang putra. Kau telah mengecewakan leluhur demi martabat palsu. Setiap kataku tajam menghujam jantungnya. Penyesalan sesaat tampak di matanya. Aku berbalik pergi tanpa ragu sedikit pun. Sonju menghela napas lega melihatku keluar. Dia bertanya pelan tentang 4.000 itu. Setelah memastikan semuanya aman, dokumen itu disimpan rapat. Mulai hari ini, aku melangkah keluar. Hubunganku dengan Song Ming dan klan mereka resmi berakhir selamanya. Aku melepaskan semua hak waris keluarga Song. Tan Jin seolah tahu aku akan pergi. Dia berlari keluar kamar sambil berteriak histeris. Kau tak boleh pergi. Kau putraku. Aku yang melahirkanmu. Kau harus menebus dosa atas kematian saudaramu, teriaknya kalap. Dia pikir aku akan terus memikul dosa itu, tapi masa-masa itu sudah berakhir. Seisi villa hanya terdiam membisu. Kata-kata racunnya tak lagi mempan di telingaku. Aku sudah mati rasa. Aku bukan lagi alat yang bisa kau kendalikan semaumu. Tan Jin kehilangan akal sehatnya. Martabat dan keanggunannya hancur berkeping-keping tanpa sisa. Tak ada yang iba pada seorang penyiksa. Semua orang di villa ini sudah terbiasa dengan kegilaannya. Dia mencoba taktik lama untuk menahanku. Dia mulai meneriakkan nama putrinya yang telah tiada. Xiaoke, ibu tahu kau di sini. Kakakmu yang membunuhmu, sekarang dia ingin lari. Dia terus meracau tanpa peduli pada siapapun. Taktik ini selalu dia gunakan untuk menekanku. Biasanya aku akan berlutut memohon ampun. Tapi hari ini, aku hanya menatapnya dengan dingin. Teriakan dan tangisannya tak lagi berarti bagiku. Sunyi menjadi jawaban atasku. Menatap Tan Jin yang mulai gila, aku tersenyum tipis dan menunjuk ke belakangnya. Jangan panggil dia lagi, bisikku. Lihat, dia sedang tersenyum tepat di sampingmu. Suasana mendadak hening mencekam. Wajahnya pucat pasi, menyisakan sorot ketakutan yang sangat mendalam di matanya. Ternyata monster ini bisa merasa takut juga. Triknya sudah habis, dan aku bukan lagi boneka di bawah kendalinya. Dia mulai menjerit histeris. Benar-benar gila. Siapapun yang berpura-pura gila, akhirnya akan kehilangan akal sehat mereka. Tang Jing gemetar hebat. Suara lengkingan yang memilukan bergema di seluruh ruangan saat dia jatuh tersungkur. Dia menjambar rambutnya dengan kalap. Son Le segera menarikku mundur untuk tetap berada di jarak yang aman. Son Le awalnya sangat khawatir padaku, tapi dia melihatku menyeringai, benar-benar menikmati komedi tragis di depan mata. Bagiku, kegilaan Tang Jing adalah hiburan. Song Songming pun akhirnya terpaksa keluar dari ruang kerja pribadinya. Menatap istri yang gila dan putra yang acuh tak acuh, dia mulai merenungi segala dosa dan kesalahannya selama ini. Pertunjukan ini sudah cukup. Ayo pergi, ucapku datar. Namun Tang Jing berteriak penuh emosi, kau tidak boleh pergi. Siapa yang akan mengurusku jika kau pergi? Suamiku, cepat ikat dia dan kurung di dalam gudang bawah tanah. Melihat Song Songming hanya dia mematung, Tang Jing menyerangnya dengan beringas. Apa kau tuli? Cepat panggil orang untuk mengikatnya. Bagaimana dengan kesepakatan bisnis kita jika dia kabur? Ini bukan igawan orang gila, cepat seret dia kembali ke sini. Jika kau berani melangkah pergi, aku akan mati di depanmu, ancamnya. Aku mendengus, kalau begitu, matilah sesukamu. Terjunlah dari gedung, minum obat, atau gantung diri saja. Setidaknya kau bisa meminta maaf pada adikku setelah kau mati. Cukup! Bentak Song Songming dengan suara bergetar. Apanya yang cukup? Dia mengancamku dengan nyawanya sendiri. Apa itu tidak lucu? Dia sudah menggunakan trik murahan yang sama selama bertahun-tahun. Dia mungkin tidak bosan,
Tapi aku sudah sangat muak. Tubuh Song Songming gemetar hebat. Dia bukan takut istrinya terluka, tapi dia takut akan skandal yang menimpa keluarga Song. Dia takut aib ini diketahui orang luar. Tang Jing merangkak dan berpegangan pada Song Songming seolah menemukan sandaran terakhirnya. Suamiku, sita semua kartu miliknya. Jangan beri dia sepeser pun. Biarkan dia mati kelaparan jika berani pergi dari rumah ini. Kali ini aku hanya diam dan membalasnya dengan tawa getir. Tatapan sarkastikku jauh lebih menyakitkan daripada kata-kata manapun. Aku pergi tanpa menoleh sedikit pun. Meninggalkan teriakan frustrasi Tang Jing dan kemarahan ayahnya yang kini tak berarti lagi. Kebisingan itu seolah ingin meruntuhkan atap rumah. Di luar pintu, aku menatap langit yang membentang sangat luas. Langit biru dan awan putih menyambut kebebasanku. Cuaca cerah ini seakan menjanjikan masa depan yang jauh lebih gemilang. Son Le menepuk bahuku pelan. Dia memintaku agar jangan bersedih, padahal mataku tidak menunjukkan rasa duka sedikit pun. Aku tertawa ringan. Untuk apa memikirkan hal yang tak lagi memengaruhiku? Ekspresi Son Le tampak sangat rumit dan iba. Lahir dan tumbuh di lingkungan seperti ini pasti sangat berat bagimu. Akhirnya aku mengerti segalanya sekarang, ucapnya lirih. Aku paham kenapa kau sangat ingin pergi. Aku terdiam. Masa lalu adalah sejarah, kini saatnya aku menatap masa depan. Son Le menyimpan banyak, tanya, terutama soal kematian adikku. Dia mengenalku lama, namun tak pernah tahu rahasia gelap ini. Dia memilih bungkam karena tak ingin melukai perasaanku. Keheningan ini terasa jauh lebih nyaman daripada sebuah penjelasan panjang. Kau sudah putus dengan keluarga Xia dan menjauhi keluarga Sun. Apa menurutmu bisnis mereka akan tetap berjalan lancar? Aku hanya mengangkat bahu. Itu urusan mereka dan sama sekali tidak ada hubungannya dengan kehidupanku yang sekarang. Di kehidupan lalu, keluarga Xia memang terbantu. Tapi tanpa keahlian bisnis dariku, mereka tidak akan pernah bisa bertahan. Akulah yang membuat para mitra percaya. Tanpa kehadiranku, mereka hanyalah sekumpulan orang yang akan segera menuju kehancuran. Lebih baik mengandalkan diri sendiri daripada orang lain. Bergantung pada bantuan orang hanya akan membuatmu jatuh di tengah jalan. Kekhawatiran Son Le berbeda denganku. Dia takut keluarga Sun dan Xia akan memburu dan menyiksaku di kota ini. Tapi aku punya uang. Sekarang, siapa yang akan memperebutkan seluruh harta warisan dari keluarga Sun yang busuk itu? Haruskah aku membangun kekuasaanku sendiri? Keluarga seperti ini membuatku ragu. Apakah ikatan darah itu sebuah berkat atau kutukan? Kita ini saudara, ucap Son Le tulus. Jika sulit, katakan padaku. Aku tersenyum. Kalau begitu, carikan aku sebuah pekerjaan. Wajah Son Le mendadak sangat serius. Dia benar-benar mengira aku butuh uang dan mulai berpikir keras untuk membantuku. Dia memikirkan segala jenis pekerjaan yang layak untukku. Dengan kemampuan dan wajah tampanku, aku punya modal yang cukup. Pekerjaan biasa takkan cukup untuk pemuda sepertiku. Apalagi musuh-musuhku pasti akan berusaha menjatuhkan karirku di masa depan nanti. Son Le menggaruk kepalanya. Sebenarnya ada kontrak besar. Hanya dengan tanda tangan, kau akan langsung mendapatkan 200.000. Bahkan ada bonus hingga 1 juta jika proyeknya sukses. Nilai itu sangat besar dan cukup menggiurkan bagi banyak orang. 1 juta sudah lebih dari cukup untuk masa transisiku. Aku mulai merasa tertarik. Pekerjaan macam apa yang kau maksud? Aku baru saja membantu teman sutradaraku mendapatkan beberapa kontrak penting. Bagaimana kalau kau ikut bergabung dengannya? Kini dia sedang merancang program varietas baru dan membutuhkan pemeran tambahan yang benar-benar pas. Semakin ku dengar, judulnya terasa tak asing hingga aku menyadarinya. Itulah acara cinta di jalanan. Reality show kencan yang mempertemukan 3 pasang peserta, mulai dari rakyat jelata hingga bintang ternama. Acara ini meledak menjadi sensasi besar, meski ingatan detailku tentangnya mulai memudar seiring waktu. Yang tersisa hanyalah memori tentang kontroversi panas karena siaran langsung yang memperbesar setiap gerak-gerik. Para kontestan di musim sebelumnya adalah sosok-sosok brilian yang merajai berbagai industri besar dunia. Dibandingkan mereka yang penuh karisma, aku terasa biasa saja. Berikan aku kontak sutradaranya sekarang, aku akan bernegosiasi. Sonju yang semula mengira aku akan menolak, terbelalak saat aku langsung setuju. Setelah terdiam sesaat, dia berkata bahwa ini peluang emas dan sang sutradara pasti sangat menantimu. Namamu sedang viral di internet. Meski penuh hujatan, setidaknya kau adalah magnet besar bagi penonton. Tampil di layar kaca mungkin bisa memulihkan namamu yang hancur. Aku memang baru di dunia ini, namun aku sadar satu hal, ini adalah jalan pintas terbaik untuk meraup pundi-pundi uang cepat. Begitu mendengar ketertarikanku, sang sutradara langsung mendesak untuk segera bertemu dan berbicara empat mata. Tanpa membuang waktu, pertemuan pun diatur hari itu juga di sebuah lokasi yang telah mereka sepakati. Kukira kami akan berdiskusi panjang lebar sebelum dia akhirnya memutuskan untuk merekrutku ke dalam tim. Tak disangka, kontrak sudah tersaji di meja. Aku tahu situasimu dan selamat datang di panggungku. Tanda tangani jika tak ada masalah. Tatapan sutradara itu penuh ambisi bagai orang lapar melihat jamuan. Sutradara, apakah Anda tidak ingin mempertimbangkannya lagi? Masa depanku saat ini sedang di ujung tanduk. Reputasiku hancur dan hubunganku dengan keluarga Swan kandas. Aku hanyalah seorang pengangguran tanpa pekerjaan tetap. Pengacara Swan sudah menjelaskan segalanya. Baginya, reputasi hanyalah sekumpulan omong kosong yang dibuat orang lain. Hanya orang terdekat yang tahu jati dirimu.
Melalui acara ini, dunia akan melihat siapa kau sebenarnya. Sang sutradara terpaku pada pemuda rendah hati di depannya yang memiliki paras menawan melebihi ekspektasi. Berdasarkan insting tajamnya selama bertahun-tahun, ia yakin acara ini akan menjadi mahakarya yang sukses besar. Dia tak peduli pada rumor sampah di internet. Dengan saksama, aku mulai membaca setiap baris kontrak. Setelah memastikan tak ada masalah, aku meraih pena. Namun, sebuah pertanyaan meluncur, apakah ada skenario? Tanpa naskah, jadilah dirimu sendiri. Ini siaran langsung dan emosi asli adalah kunci utama kita nanti. Di sisi lain, Zhang Wan mengunggah pernyataan resmi bahwa hubungan kami berakhir dan tak ada ikatan. Bertahun-tahun aku mencoba mencintainya, namun tembok di antara kami tak pernah bisa runtuh sedikit pun. Karena cinta tak kunjung bersemi, biarlah kami berjalan masing-masing sebagai teman biasa mulai hari ini. Kali ini si Awan benar-benar licik, dia menggiring opini publik demi menyelamatkan wajahnya sendiri. Dia berpura-pura menjadi korban perjodohan paksa, seolah-olah akulah yang mengikatnya dalam penderitaan selama ini. Kini dia terbangun demi cinta sejatinya. Tak lama, video skandal kami pun menduduki puncak pencarian terpopuler. Aku berdiri sendirian di